Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Sekarang kita telah memasuki permulaan bulan Maret. Bulan Maret ini kita akan mendapatkan hasil pemilu. Biarlah presiden yang akan maju di periode berikutnya menjadi presiden yang cinta tanah air dan dapat memajukan bangsa kita, bangsa Indonesia. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas penyertaan, perlindungan, dan berkat-berkat-Mu yang Engkau berikan kepada kami dari awal tahun 2024 sampai dengan hari ini. Dan sekarang pada bulan Maret ini kami bawa hasil hulu hilir kerja kami dan berkat yang telah Engkau berikan kepada kami sebagai persembahan kasih, persembahan syukur, persembahan persepuluhan, dan persembahan nazar kami. Terimalah ya Tuhan, biar persembahan kami ini dapat dikelola bagi pekerjaan dan pemberitaan nama-Mu di muka bumi ini. Kembalikanlah dan lipat kali gandakan kepada kami semua benih-benih yang kami berikan yang terbaik daripada-Mu Tuhan, dan terobosan keuangan yang melimpah ya Tuhan. Dan sekarang kami akan memulai permulaan ibadah permulaan bulan Maret ini Tuhan. Dan kami sama-sama akan membukanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sama-sama katakan amin. Selamat pagi Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Pagi ini kami berkumpul Tuhan bersama keluarga kami. Kami datang kepadamu Tuhan dengan membawa semua masalah pergumulan kami ya Tuhan. Kami datang mencari wajah-Mu Tuhan, mencari jawaban daripada-Mu Tuhan, mencari pertolongan daripada-Mu Tuhan. Nyatakan kasih-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, kemanapun kami berjalan Tuhan, Engkau yang menuntun kami Tuhan. Engkau memegang tangan kami Tuhan. Engkau mengangkat kami semakin naik, semakin tinggi Tuhan, menjadi kepala bukan menjadi ekor Tuhan. Engkau yang turun tangan Tuhan untuk melawat setiap kami Tuhan. Engkau turun tangan Tuhan berperkara dengan musuh-musuh kami Tuhan, sesuai pesan Tuhan. Engkau perdamaikan kami dengan musuh-musuh kami. Musuh-musuh yang tidak mau berdamai dengan kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, kami siap Tuhan beribadah kepada-Mu, mencari wajah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pujian-pujian yang kami naikkan berkenan di hadapan-Mu. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Katakan besar dan ajaib karya Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benar jalannya, adil dan benarlah jalan-Mu. Dia Raja kami, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu.
layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa, kami sujud menyembah-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, ini pernyataan kami Tuhan, menyembah-Mu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kami menyembah-Mu Bapa. Ini pujian-pujian kami Tuhan. Kami angkat suara kami, ya bara-bara ya mahekama ya masyakara manananananana kilara bahar bara-bara. Lihat semua tangan-tangan kami yang terangkat Tuhan. Kami menyembah-Mu, ya bara mahera masyakara bara kila bahara mahabasyakara bara ya mahera mahama karama syara bara ya bara ya mahera masyara manananananana. Sertai kami Bapa, kirim malaikat-malaikat-Mu untuk menolong kami. Ya maramaha karama syara bara ya bahara maha karama syara bara ya bahara masyaka mahara syara bara ya bahara masyara bara ya bahara mahara bara. Layaklah segala bangsa sujud menyembah-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, 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 layak disembah. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan memasuki kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman itu dapat masuk ke dalam hati kita, dapat kita ingat sehingga dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita selalu berpegang kepada kebenaran firman itu. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama menaikkan pujian ini.
Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan, kami perlukan keajaiban. Kami butuh Kau, Tuhan. Sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Selagi kami hidup mengandalkan Tuhan. Selagi kami hidup, kami sadari kami butuh Tuhan. Karena itu kami hidup berpegang teguh pada kebenaran firman-Nya. Anugerahkan kasih-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Berkati kami dan sisi keluarga kami. Supaya jalan-jalan kehidupan ini, Engkau senantiasa ada di dalam hidup kami dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita cinta Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita memasuki pengertian pesan nubuatan Tuhan tahun 2024 pada bagian yang ke-6. Minggu lalu kita belajar tentang My Time Has Come. Hari ini masih lanjutan dari My Time Has Come bagian kedua tentang History Maker. Saya bacakan pesan Tuhannya. Sesungguhnya barang siapa mengerjakan hal-hal yang teramat mustahil di tahun depan, kata Tuhan, hal-hal yang teramat besar, kata Tuhan, jikalau Tuhan memberi benih padamu, jikalau Tuhan memberi batu kehidupan, kerjakan, kata Tuhan. Sesungguhnya di dalam hidupmu padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan hidupmu akan menjadi hutan, kata Tuhan. Nah Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, tahun 2024 ini Tuhan pesankan ada hal-hal yang sangat mustahil. Dan karena kemustahilan inilah di tahun 2024 ini ada disertai dengan pelayanan malaikat. Artinya ada hal-hal ajaib, hal-hal supranatural menyertai umat Tuhan, menyertai orang-orang pilihan Tuhan. Karena itu jangan gentar. Karena itu berpegang teguh pada firman. Karena itu sandarkan imanmu sepenuhnya segenap hati kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat hidupmu. Maka tahun 2024 ini ada banyak hal ajaib, hal besar, hal yang tak terduga, bahkan janji-janji di masa lalu, bahkan banyak hal yang telah kau nantikan akan tergenapi di tahun ini. Haleluya. Mari kita lihat hal yang pertama tentang teramat mustahil bagimu. Kita buka sama-sama kebenaran firman Tuhan di dalam Markus 11 ayat 20 sampai yang ke-25.
Injil Markus 11 ayat 20-25, demikian firman Tuhan. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, my time has come. Waktuku tiba, karena aku telah diproses Tuhan begitu lama. Dan proses yang begitu lama, begitu berat itu sepadan dengan kehendak Tuhan yang besar di dalam hidupku, di dalam hidupmu, hidup keluargamu. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, bukan suatu kebetulan ataukah suatu keadaan yang dibuat-buat, tetapi Tuhan mengadakan sesuatu, memproses sesuatu terhadap orang-orang pilihannya dengan tujuan dan rencananya yang mulia. Bagaimanakah kita mempersiapkan diri untuk memasuki dimensi ini? Bagaimanakah kita tahu kita telah masuk dimensi ini? Maka di dalam Injil Markus pasal 11 20-25 tadi, suatu pelajaran dari Tuhan Yesus secara langsung bahwa diingatkan kepada kita yang pertama adalah Tuhan berkuasa atas kehidupan. Pohon ara itu berdaun, pohon ara itu subur, pohon ara itu enak untuk kita berteduh di bawahnya, tetapi itu tidak mencapai tujuan Tuhan. Harus kita pahami di dalam hidup ini, baik saja tidak cukup. Terkadang hal baik yang kita kerjakan, kembaliannya tidak baik, kembaliannya jadi kembaliannya mengecewakan kita. Tetapi jangan khawatir, karena kitab suci berkata, roh kemuliaan Tuhan ada padamu, oleh karena engkau menderita di balik perbuatan baikmu, ada upah yang besar di sorga. Karena sebelum kau, para nabi sudah menerima roh kemuliaan ini. Karena itulah Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, pelajaran tentang pohon ara yang dihardik Tuhan karena tidak berbuah, tidak sesuai tujuan Tuhan, mengering, memberi kita pemahaman bahwa tumbuh-tumbuhan, hewan, alam ini di bawah otoritas Tuhan. Jika engkau seorang peternak, percayalah dengan berkat Tuhan ternakmu akan melimpah ruah. Jika engkau seorang petani, percayalah ketika engkau di bawah naungan kasih penyertaan Tuhan, maka panen rayamu luar biasa. Jika engkau seorang gembala gereja, jikalau panggilanmu iya dan amin dan Tuhan menyertai engkau, maka jeripaimu tidak seberapa. Tuhan terus menambah-nambahkan jiwa. Dan jikalau engkau seorang kepala keluarga, jikalau keluargamu dibangun dari kehendak Tuhan lewat cinta yang tulus, cinta yang dipadankan, dijodohkan Tuhan, maka percayalah rumpun keluargamu akan lahir orang-orang besar. Asalkan engkau hidup tekun, engkau hidup lurus, engkau hidup berpegang pada hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Jadi kita bisa menyadari sepenuhnya bahwa bukan suatu kebetulan ketika murid-murid melihat Tuhan Yesus menghardik pohon ara itu, dan pohon ara itu pun mengering seketika. Hanya hitungan satu malam, Bapak Ibu. Saya percaya ini suatu pemahaman buat kita bahwa cepat atau lambat, waktu yang Tuhan tentukan, entahkah satu malam, ataukah beberapa malam, ataukah beberapa minggu, beberapa bulan, beberapa tahun, semua menurut kehendak Tuhan. Semua sudah ditata dan semua sudah masuk dalam agenda dan perencanaan Tuhan. Karena itu percayalah bahwa hidupmu ada di tangan Tuhan, bahwa Tuhan berkuasa atas hidupmu. Yang kedua, diingatkan kepada kita sebagai orang-orang yang akan membuat sejarah mulai tahun 2024 ini, bahwa hidup tidak boleh bimbang. Kebimbangan itu terjadi kenapa? Karena kita banyak kali mencari tahu sesuatu yang bukan urusan kita. Hidup usil itu tidak bermanfaat, Bapak Ibu. Kerjakan bagianmu, tidak usah urusi kerjaan orang lain, bagian orang lain. Karena orang yang bijaksana
menurut kehendak dan pimpinan firman. Upah yang dia terima apabila dia kerjakan bagian dan tugas dia dari Tuhan. Dia hanya akan mendapat sanjungan, pujian, dan nilai plus dari atasannya, dari sisi manusia, ataukah dari Tuhan sebagai Tuhannya, apabila dia menggenapi semua tugasnya dengan sepenuhnya, mencapai keberhasilan dan mencapai standar dan mencapai target yang dimaksud. Karena itu Bapak Ibu, marilah kita punya hati yang teguh. Hati kita ini harus selalu selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau Tuhan ingin engkau jadi bendahara sorga, jadilah bendahara sorga. Terimalah uang, terimalah bisnis, terimalah pelipat gandaan keuangan. Tidak usah karena engkau punya uang, kau mau masuk gereja, engkau ngatur-ngatur gereja, kemudian mendikte para hamba Tuhan, mengkontrol umat Tuhan. Malah talentamu terbuang nanti. Kenapa? Karena kau dihardik Tuhan, karena kau mengerjakan yang bukan bagianmu. Kalau engkau seorang misionari, kalau engkau seorang penginjil, sudah berjalan. Ikuti jejak kaki Tuhan, beritakan Injil, pergilah ke tempat-tempat di mana Tuhan tunjuk, adakan seminar, adakan KKR, dewasakan umat Tuhan. Tugasmu tergenapi, engkau diberkati. Dan kau tidak usah mengambil bagian yang bukan bagianmu. Kalau engkau seorang gembala, engkau tidak perlu iri dengan penginjil, tidak perlu iri dengan misionaris, karena setiap anggota tubuh Kristus mempunyai tugas masing-masing saling melengkapi. Di balik kekurangan dan kelebihan daripada tubuh Kristus, mereka merupakan satu kesatuan. Seperti mata tidak bisa melihat belakang, leher dan kepala membantu dia menoleh, dan kaki memutar arus untuk bisa melihat sisi punggung. Demikian juga tangan. Tangan punya keterbatasan. Kenapa? Karena tangan dipakai untuk mengangkat. Tetapi kalau untuk berlari diperlukan kaki. Segala sesuatu dalam kehidupan ini, tubuh Kristus harus saling melengkapi. Supaya apa? Supaya dengan hati kekristenanmu dibangun, dengan hati engkau memuliakan Tuhan menjadi perbuatan yang terpuji, dengan hati engkau meresponi Tuhan, karena hatimu isinya adalah hati yang terang, karena Roh Allah berdiam di dalam hatimu, di dalam jiwamu, di dalam hidupmu. Karena itu pelitamu terang, perbuatan-perbuatan terangmu memuliakan Tuhan, dan orang memuliakan Tuhan lewat keteladanan perbuatan hidupmu. Haleluya. Yang ketiga diingatkan supaya hidup dengan sikap hati yang benar. Hati ini tidak boleh membenci. Hati ini tidak boleh menyimpan dendam, amarah, dan hal-hal pahit. Hati ini harus selalu kudus, karena hati yang suci akan membuat seseorang melihat Tuhan. Hanya orang-orang yang bisa melihat Tuhan baru bisa melihat kehidupan. Hanya orang-orang yang melihat Tuhan menemukan kehidupan, baru bisa membuat sejarah dalam hidupnya. Sejarah atas dirinya, sejarah atas keluarganya, bahkan sejarah atas bangsa. Seorang history maker dibangun dari sikap hatinya. Yusuf menandakan semua itu. Kenapa? Karena Yusuf seseorang yang dituliskan di dalam kitab suci, berkali-kali melewati kesusahan, berkali-kali melewati fitnahan, berkali-kali melewati apa yang disebut keputusan asa, berkali-kali melewati jalan-jalan yang mustahil dan teramat mustahil, bahkan di penjara bawah tanah. Tuhan menyatakan bahwa firman-Nya tidak pernah gagal. Janji Tuhan ya dan amin. Apabila Tuhan berfirman kepadamu, apabila Tuhan berjanji kepadamu, maka firman dan janji Tuhan pasti tergenapi. Tidak ada firman dan janji Tuhan yang tidak tergenapi apabila engkau hidup lurus menjaga hatimu di hadapan Tuhan dan sesama. Karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, orang besar hatinya besar, orang tulus hatinya bersih, orang yang suci hatinya isinya kemurnian, dan di dalamnya adalah roh takut akan Tuhan. Pemahaman ini bila kita dapatkan, maka kekristenan ini, kuasa otoritas Tuhan di dalam kitab suci, di dalam manifestasi Roh Kudus akan luar biasa di dalam diri seseorang, akan luar biasa di dalam suatu keluarga, akan luar biasa mempengaruhi bangsa. Kenapa? Karena pemahaman ini menjadi sebuah implementasi di dalam kehidupan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, setelah kita melihat sisi hal yang teramat mustahil yang merupakan bagian penting dari seorang pembuat sejarah di tahun 2024 ini, mari kita lihat sisi yang kedua tentang benih dari Tuhan. Karena kalau kita bicara history maker adalah sisi dalam, attitude, manner, karakter, tabiat manusia dalam. Sesuatu yang tidak bisa ditutupi. Cepat lambat waktu, cepat lambat ujian, cepat lambat keadaan akan memunculkan sisi manusia dalam seseorang. Entahkah dia ada Tuhannya ataukah suatu Tuhan-Tuhan
isinya agamawi dan kepalsuan? Entahkah dia benar-benar hidup takut akan Tuhan, ataukah isinya cuma teori pengetahuan dan perkataan kosong belaka? Cepat lambat manusia dalam akan dibuka, karena tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan disingkapkan, tidak ada yang tertutup yang tidak akan dibukakan. Karena kitab suci berkata, sekali waktu ujian api akan datang dan segala sesuatu akan diuji Tuhan, baik hidupmu, keluargamu, bangsamu, komunitasmu, gerejamu, seluruh aspek hidupmu pasti cepat atau lambat akan diuji Tuhan. Hanya orang yang mencapai standar, mencapai tujuan Tuhan dan hidup dalam perkenanan Tuhan yang beroleh upah. Di luar itu akan terbakar, Bapak Ibu. Karena itulah, selagi hidup marilah menyadarinya. Jangan timbun kesia-siaan dalam kehidupan. Jangan buat sesuatu yang pada akhirnya engkau tahu di akhir hidup, di penghujung-penghujung daripada masa ujian tahun-tahun dan masa depan, hanya isinya penyesalan. Marilah belajar sebagaimana kitab suci menggambarkan. Orang benar ada roh kemuliaan, orang benar mungkin banyak penderitaan, orang benar bisa jatuh, tetapi tidak sampai terkapar, tangan Tuhan menopang. Orang benar juga banyak hari kemalangannya, tetapi Tuhan makin nyata dalam kehidupan mereka ketika segala ujian dan kemalangan itu datang. Karena itulah Bapak Ibu, belajarlah untuk hidup takut akan Tuhan, belajarlah hidup berpadanan pada firman. Mari kita lihat sisi kedua tentang benih dari Tuhan ini. Kita buka sama-sama pelajaran tentang Yusuf yang kita dengar bahwa ini adalah suatu keadaan, kehidupan dan kemenangan yang dituliskan kitab suci menjadi suatu parameter supaya kita memahami tentang history maker. Kejadian 47 ayat 20 sampai yang ke-26. Kejadian 47 ayat 20-26. Beginilah firman Tuhan. Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun, sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya, karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun. Dan tentang rakyat itu, diperhambakannya lah mereka di daerah Mesir dari ujung yang satu sampai ujung yang lain. Hanya tanah para imam tidak dibelinya, sebab para imam mendapat tunjangan tetap dari Firaun, dan mereka hidup dari tunjangan itu. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Inilah benih bagimu, supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Mengenai hasilnya, kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Firaun, dan yang 4 bagian lagi itulah menjadi benih untuk ladangmu dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu dan menjadi makanan anak-anakmu. Lalu berkatalah mereka, engkau telah memelihara hidup kami, asal kiranya kami mendapat kasih tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun. Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, yakni bahwa 1/5 dari hasilnya menjadi milik Firaun, hanya tanah para imam tidak menjadi milik Firaun. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kapankah seorang Yusuf pembuat sejarah menerima benih dari Tuhan? Ketika papanya yang bernama Yakub ditransformasi menjadi Israel, rumpun garis keturunan ini melahirkan benih orang besar. Tarik hidupmu, lihat nenek moyangmu. Apakah engkau menyadarinya bahwa Tuhan memilih hidupmu melebihi rumpun nenek moyangmu? Kenapa? Karena ada benih orang besar di dalam hidupmu. Sadarilah bahwa engkau dilahirkan Tuhan pada satu rumpun yang mungkin banyak kekurangannya. Ada banyak hal yang harus diperbaiki dari nenek moyangmu, tetapi Tuhan memilih engkau. Tuhan sudah melihat engkau dan menemukan engkau, maka Dia akan membentuk engkau dan mempersiapkan engkau memasuki kehidupan seorang history maker. Yusuf menerima ini. Jubah yang indah itu disobek-sobek, dikasih dengan darah binatang. Yusuf kehilangan tempat tidur yang nyaman. Yusuf kehilangan kasih sayang papanya. Yusuf kehilangan suasana keluarganya. Yusuf terbuang pergi ke tempat yang asing. Ini pesan buat anak-anak muda kita. Ini pesan buat generasi ini. Pesan buat gereja-gereja Tuhan. Pesan buat orang-orang beriman. Jangan hidup di comfort zone. Tinggalkan area nyamanmu. Seperti Yusuf, Tuhan membawa dia pergi untuk apa? Untuk melihat kehidupan. Tuhan membawa dia pergi untuk apa? Untuk belajar tentang kehidupan. Tuhan membawa dia pergi untuk apa? Untuk mempertajam manusia rohnya. Tuhan membawa dia pergi untuk apa?
untuk dia memperdalam skill dan talentanya. Selagi ada waktu, pertajam skill dan talenta hidupmu. Jangan sia-siakan dan buang waktu, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita belajar di kehidupan Yusuf, proses Tuhan tidak lama. Dan persiapan-persiapan di mana kita belajar, waktu-waktu kita pakai untuk berharga, suatu hari Tuhan akan bentangkan di tata pengadilan kehidupan. Yusuf dibedakan dari semua rumpun saudaranya. Meskipun lahir dari papa yang sama, sekalipun dilahirkan dari rahim yang sama, sekalipun dari rumah kediaman yang sama, hasil hidup hitungan lebih 13 tahun, Yusuf dibedakan. Penderitaan Yusuf yang luar biasa. Sementara saudara-saudaranya makan enak, dekat keluarga, nyaman, comfort zone, Yusuf mengalami tekanan, penderitaan, dan harus belajar. Dari satu rumah Potifar masuk penjara bawah tanah. Mungkin Yusuf belajar bahasa Mesir, Yusuf belajar kebiasaan orang Mesir, Yusuf memperdalam hubungan pribadinya dengan Tuhan, Yusuf mengasah talentanya. Dan firman berkata Tuhan menyertai Yusuf dan membuat Yusuf berhasil dalam segala hal yang dikerjakannya. Kita bisa melihat Yusuf muda adalah seorang history maker. Dan kita bisa melihat hari ini siapakah di antara anak-anak Tuhan, siapakah di antara rumpun keluarga kita, garis keturunan kita yang akan jadi history maker. Sudah kelihatan dari tingkah lakunya. Tuhan mencari generasi yang mau dibentuk, diproses, dan diajar. Kenapa? Karena Tuhan pesankan bahwa kuasa dan kedaulatan Tuhan itu bisa terjadi. Kuasa dan kedaulatan Tuhan itu bisa dikaruniakan. Kuasa dan kedaulatan Tuhan itu nyata dalam hidup seseorang yang Tuhan sudah pilih. Dan semua ini harus dikelola. Engkau lahir dari keluarga yang ada Tuhannya, engkau lahir dengan janji-janji Tuhan, engkau lahir dengan nubuatan dari Tuhan, engkau menerima banyak hal baik dari janji dan nubuatan Tuhan. Dan semua ini harus dikelola, semua ini harus sejajar berjalan menurut persiapan dirimu. Kita sudah paham bahwa dalam kehidupan ini Roh Tuhan ikut bekerja. Firman Tuhan tidak gagal ketika kita hidup di dalam hukum-hukum dan ketetapan Tuhan. Karena itulah, marilah beri dirimu untuk masuki dimensi kedaulatan Tuhan ini. Karena itu, Bapak Ibu, belajarlah dengan segenap hati, engkau dan sisi keluargamu, untuk benar-benar hidup mengandalkan Tuhan. Setia dengan komitmen, bayar nasarmu. Dan ketika Tuhan perintahkan engkau buat sesuatu, engkau jangan berhemat. Dan mari praktek dan belajar melihat bagaimanakah hukum tabur tuai. Ketika engkau mendengar suara Tuhan, engkau mempraktekannya, Tuhan mengembalikan berkat-berkat kehidupanmu. Supaya apa? Supaya engkau kuat sebagai manusia Kristus yang sejati. Supaya engkau dewasa sebagai manusia Kristus dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena engkau punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kenapa? Karena engkau mempraktekkan firman. Kenapa? Karena engkau menerima segala kegenapan firman Tuhan itu lewat perbuatan hidupmu. Mendengar suara Tuhan, melakukannya, mentaati Tuhan, menerima tuaian besar. Tahun 2024 ini disebut tahun ketaatan membawa kelimpahan yang besar pada bagian kedua. Bahkan ada rapelan berkat masuk dimulai dari tahun 2024 ini. Mari Bapak Ibu, capai apa yang Tuhan janjikan. Sebab Yesus adalah Bapa yang baik. Janjinya tidak pernah gagal. Firman-Nya ya dan amin. Dan terbukti bahwa Tuhan itu manis, dapat dikecap, dapat dinikmati semua kebaikan Tuhan itu. Dan Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, suatu mimpi saya terima beberapa hari selepas pemilu di bulan Februari bulan lalu. Dalam mimpi saya melihat banjir yang sangat besar. Dan saya dengan keluarga, dengan banyak orang, dengan lingkungan, dengan komunitas, saya melihat kami berjalan. Dari kejauhan saya melihat kibasan ekor seperti ekor buaya, Bapak Ibu. Dan ketika saya melihatnya, ada suatu desiran, suatu perasaan seperti tahun 1998. Karena penglihatan ini mirip sekali keadaannya tentang seekor buaya. Nah, kita tahu di Februari bulan lalu ada suatu demo besar, ada demo tandingannya. Tetapi di balik apa yang terjadi ini, saya membawa rombongan berjalan. Lalu kami turun dari perahu dan masuk di sebuah rumah. Dan di peratan rumah yang masih penuh dengan air banjir itu, ada beberapa anak-anak Tuhan
mau ambil sesuatu di air. Saya berkata, jangan. Lalu saya melihat sebuah bola, saya ikat tali, saya lemparkan ke air 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kemudian dari dalam air muncul suatu gerakan, seekor buaya besar keluar dan menggigit bola itu. Duar, saya tarik semua dari air, saya suruh masuk, Bapak Ibu, masuk ke dalam rumah, saya tutup pintu. Tetapi buaya besar itu tidak berhenti, dia mengejar kami. Dan kemudian saya melihat bagaimana buaya besar ini mendorong jendela. Ya, kalau Bapak Ibu pernah lihat di video-video tentang buaya, bagaimana buaya bisa mengangkat badannya, dan demikianlah di dalam mimpi itu buaya itu mengangkat badannya, dan dengan 2 kakinya jendela itu terbuka dan dengan moncongnya yang besar. Dan saya melihat di dalam mimpi jelas sekali ada seekor yang sangat besar dan ada 4 ekor yang sedang-sedang di belakang buaya besar ini. Dan lalu saya tarik semua rombongan naik ke lantai 2, Bapak Ibu. Di lantai 2 saya melihat air itu bergejolak oleh karena 5 ekor buaya besar ini mencoba masuk ke tempat di mana kami mengungsi. Dan ada suatu desiran, ada suatu suara batin, Tuhan, selamatkan kami. Dan tiba-tiba saya melihat ada banyak orang mendayung perahu datang ke arah kami. Ini tidak lazim. Kenapa? Saya melihat cara mereka berpakaian, rambutnya panjang, tapi ini laki-laki dengan gaya bajunya sepertinya orang-orang yang suka dengan mistik, sepertinya toko-toko seperti preman lah, dengan cincin batu yang besar, dengan kalung besar, seakan-akan toko supranatural, toko mistik, tapi juga seperti gambaran orang-orang yang jagoan, jeger. Ya. Tiba-tiba mereka tangkap 5 ekor buaya itu. Lalu mereka datang bertemu saya, dan di dalam mimpi itu saya memenggal kepala buaya itu. Dan setelah dipenggal, buaya itu masih ganas kepalanya, masih bisa nampak seperti menggigit. Saya potong kepalanya menjadi kecil-kecil, Bapak Ibu. Saya terjaga. Oh, mimpi ini begitu berkesan, Bapak Ibu. Dan ini seperti mimpi perkara tahun 1998. Haleluya. Dan bagian terakhir daripada benih Tuhan yang bisa saya sampaikan adalah tentang penundukan diri atas otoritas. Yusuf sudah melewati kesusahannya. Yusuf tidak berkecil hati, tidak berputus asa dari fitnahan istri Potifar, pindah penjara bawah tanah, menunggu begitu lama janji kegenapan, tidak ada pertolongan manusia. Tuhan mengangkat Yusuf pada akhirnya memiliki cincin Fir'aun, menjadi orang nomor 2. Dan kita tahu Yusuf mengelola semua kuasa dan kedaulatan dan kepercayaan Tuhan dengan bijaksana. Kita bisa melihat 1/5 daripada hasilnya diberikan kepada Fir'aun, 1/4 dikembalikan kepada orang-orang Mesir, dan ada 1 bagian lagi, 10% tidak dituliskan di dalam kitab suci. Tetapi kita tahu bahwa Fir'aun memelihara imam-imam, tanah-tanahnya tidak boleh diganggu, bahwa memang ada cadangan 10% buat imam-imam sejak zaman Yusuf di Mesir. Kita tahu hari ini mengelola keuangan pun harus didasari hati Tuhan, didasari firman, dan kelola dengan segenap hati. Supaya apa? Supaya engkau dan keluargamu dipelihara Tuhan, supaya engkau dan keluargamu berkecukupan, bahkan berkelimpahan, dan warisan kasih karunia kelimpahan hidup ini turun-temurun jatuh pada hidupmu dan terus mengalir sampai rumpun garis keturunanmu tak berkesudahan. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, saya percaya bahwa penundukan diri atas otoritas ini perlu kita nanti masukin sesi terpisah. Di minggu depan kita akan pelajari sama-sama. Dan pada bagian ini saya akan selesaikan menurut mimpi, dan mimpi ini pun saya akan tafsirkan di ibadah minggu depan. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah ini. Pastor William akan tutup dengan doa untuk kita menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita baru saja dicerahkan pengertian pesan Tuhan tahun 2024 bagian ke-6 tentang My Time Has Come, History Maker. Tuhan pesankan bahwa untuk mencapai hal yang teramat mustahil, agar kita berpegang teguh pada firman Tuhan bahwa Tuhan berkuasa atas kehidupan, tidak boleh bimbang, hidup dengan sikap hati yang benar. Dan tentang benih dari Tuhan diajarkan kepada kita
kuasa dan kedaulatan Tuhan perlu kita pahami, dan saat Tuhan menyertai dan memberkati kita agar kita jangan lupa atas pendudukan diri atas otoritas. Kita sambung minggu depan untuk melanjutkan pelajaran pendudukan diri ini. Bapak Ibu, mari kita akhiri ibadah hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita dan menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari kita sehati berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus terbukalah tingkap-tingkap langit, semua taburan benih dan keatan hidup kita beroleh kegenapan firman-Nya. Kita menabur dan menuai, kita dipeliharanya, kita dibelanya, kita disertainya, dan kita diberkatinya. Maka tercurahlah berkat Bapa Surgawi, engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, adonanmu, lumbung-lumbungmu, rekening bank dan kas keuanganmu diisi Tuhan penuh. Berkat bangsa-bangsa pun masuk dalam kapasitas hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah karir bisnismu, diberkatilah studimu, dan diberkatilah pelayananmu. Dalam anugerah Tuhan Yesus, maka engkau beserta keluargamu akan menerima kasih karunia, kesehatan, keberuntungan, berkat 5 roti 2 ikan, pelipat gali gandaan berkat, jawaban doa, berkat terobosan ekonomi, dan mujizat-mujizatnya yang ajaib. Dalam Roh Kudus, maka engkau beserta keluargamu termaterai hidup di bumi seperti di sorga. Kita terima berkat-berkat sorgawi ini dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.